sekarang gerak vertikal. Oke, untuk gerak vertikal. Nah, untuk digerak vertikal pada dasarnya ini sebenarnya hanya aplikasi dari gerak GLBB. Jadi gerak vertikal itu adalah gerak GLBB juga. Nah, cuman bedanya adalah gerak vertikal ini adalah GLBB-nya. Jadi GLBB-nya itu di sumbu Y. Nah, GLBB-nya dia di sumbu Y. Sehingga prinsip geraknya itu sama dengan GLBB. Nah, di gerak vertikal itu ada 3 jenis gerak di sini. Ada gerak vertikal ke atas. Nah, jadi ada gerak vertikal ke atas. Ada gerak jatuh bebas. Ada gerak jatuh bebas. Dan ada gerak vertikal ke bawah. Oke. Oke, jadi ada 3. Nah, dari ketiganya ini, itu yang perlu kita bedakan adalah ciri-cirinya saja. Oke, ciri-cirinya saja yang perlu kita bedakan. Untuk gerak vertikal ke atas, nah cirinya itu adalah benda untuk bergerak vertikal ke atas kan itu pasti butuh kecepatan awal. Jadi ada kecepatan awalnya. Sedangkan untuk yang namanya jatuh bebas, yang namanya jatuh itu kan berarti tidak ada kecepatan awal. Sedangkan untuk gerak vertikal ke bawah itu ada juga kecepatan awalnya. Nah, bagaimana caranya nanti kita membedakan apakah soalnya ini jatuh bebas atau soalnya ini vertikal ke bawah? Caranya gampang. Tinggal lihat kata kerja yang digunakan di soal. Jika kata kerja yang digunakan di soal itu adalah jatuh, berarti dia jatuh bebas. Tapi kalau misalnya dia menggunakan kata dilempar, oh berarti itu kita bicara tentang gerak vertikal ke bawah. Oke? Nah, terus benda yang dilempar ke atas itu kan pasti dia akan semakin lama semakin lambat, ya kan? Kenapa? Karena percepatan yang dialami adalah minus gravitasi. Sebaliknya, benda yang bergerak ke bawah itu semakin lama semakin cepat karena percepatan yang dialami adalah plus gravitasi. Karena benda yang bergerak ke atas itu semakin lama semakin lambat, maka akan sampai di satu titik di mana kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Nah, kecepatan awalnya sama dengan 0. Berarti, kecepatan awalnya sama dengan 0. Posisi ini itu juga biasa kita sebut dengan posisi Hmax atau ketinggian maksimumnya. Sedangkan untuk benda yang vertikal ke bawah, untuk benda yang vertikal ke bawah, itu kecepatannya semakin bertambah, berarti kecepatan akhirnya ada. Terus bagaimana nanti kalau kita mau menghitung yang ditanyakan di soalnya tentang ini? Nah, kalau kita mau menghitung soal tentang ini, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus GLBB. Nah, yang jadi V sama dengan V0 ditambah G kali T. H sama dengan V0 dikali T. Ditambah 1/2 GT pangkat 2. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Ditambah 2GH. Oke. Jadi cara pemilihan rumusnya juga masih sama seperti tadi. Bahwa kalau misalnya setiap pertanyaan pasti memiliki dua pilihan rumus. Apakah kita nanti akan pakai rumus pertama, kedua, atau ketiga. Bedanya dengan GLBB yang sebelumnya, untuk di gerak vertikal itu kita mesti memasukkan ciri khas ini ke dalam rumusnya nanti. Jadi pertama kita harus lihat dulu, ini soalnya vertikal ke atas, jatuh bebas, atau vertikal ke bawah. Oke, seperti gitu. Nah, contoh misalnya, benda dijatuhkan dari ketinggian 147 meter, di mana gravitasinya adalah 9,8. Tentukan titik 2. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan
benda setelah T sama dengan 2. Ingat kata kerjanya, dijatuhkan. Oh, berarti ini adalah jatuh bebas. Oke, jatuh bebas yang ditanyakan kecepatannya. Oke, berarti kita masuk, karena diketahui waktu, berarti kita masukkan saja ke rumus pertama. V sama dengan V0 ditambah G kali T. Nah, ingat, ini kan benda dijatuhkan, berarti dia tidak punya kecepatan awal. Tinggal masukkan G-nya 9,8 dikali waktunya 2. Berarti jadinya adalah 19,6 meter per second. Gitu. Nah, terus yang berikutnya yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh setelah 2 detik. Nah, jarak yang ditempuh setelah 2 detik tadi. Berarti yang ditanyakan adalah H. Udah, masukkan ke rumus kedua. Berarti V0 dikali T ditambah 1/2 GT pangkat 2. Kecepatan awalnya 0, berarti ini habis. Berarti sama dengan 1/2 kali 10 kali 9,8 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4. 4 dibagi 2, 2. 2 dikali 9,8. Oh, berarti jaraknya adalah 9,6 meter. Gitu. Nah, terus apalagi kecepatan benda saat sampai ke tanah. Oke. Berarti sekarang yang ditanyakan adalah kecepatan pada saat sampai di tanah. Pada saat sampai di tanah kan kita tidak tahu dia berapa lama batunya itu jatuh sampai ke tanah. Karena kita tidak tahu T, berarti kita pakai rumus yang ketiga. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH karena tidak diketahui waktu. Kecepatan awalnya kan 0, coret. Berarti jadinya nanti V sama dengan akar 2GH. Nah, berarti akar 2 dikali 147 dikali 9,8. Oke, berarti ini akar 9,8 kalau dikali 2 tadi 19,6. 19,6 dikali 147. 147 itu kalkulator saja. Oke, gravitasinya jelek sekali. 9,8 2 dikali 147 kali 9,8. Oke. Berarti dapatnya adalah 2881,2. Nah, sekarang tinggal kita akar deh. Nah, jadi akar dari 288,1,2. Oke, berarti dapatnya adalah 53,68 meter per second. Dari soal. 147 itu dari soal ya. Oke, lanjut. Terakhir, yang D. Waktu yang dibutuhkan tiba ke tanah. Berarti kita gunakan rumus yang kedua juga. H sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 GT pangkat 2. Ini coret. H-nya kan sudah ada, yaitu 147. Sama dengan 1/2 dikali 9,8 dikali T pangkat 2. Berarti kan T pangkat 2 itu sama dengan akar, T itu sama dengan akar 2 kali 147. 2 kali 147 itu berarti 294 dibagi 9,8. Nah, 294 dibagi 9,8. Berarti dapatnya adalah 30. Nah, dapatnya adalah 30. Berarti akar 30 second atau detik. Oke, sudah gitu.
Nah, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini materi kelas 10. Yang nggak mesti tunggu sampai materi kelas 12 sih. Harus aktif juga walaupun ini di kelas 10. Ya di akarnya tadi akarnya pakai kalkulator sih. Oke, aman ya. Kita lanjut. Oke, silakan dicoba. Oke, kakak beri waktu 3 menit. Silakan dicoba kerjakan. Tulis di komen ya kalau sudah dapat jawabannya. Delapan meter. Oke, kita lihat. Nah, yang ditanyakan ini kan bendanya dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per second dari rumah setinggi 3 meter. Yang ditanya adalah ketinggian maksimum bolanya dihitung dari permukaan tanah. Nah, udah kita hitung dulu posisi tinggi maksimumnya. Nah, karena kita mau mencari jarak, kemudian di soal tidak diketahui waktu, berarti kita pakai rumus yang ketiga. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Oke. Ingat di tinggi maksimum kecepatan akhirnya 0. Oke, berarti ini dicoret. Maka, di sini bukan kurang. Di sini bukan tambah, tapi kurang. Kenapa kurang? Karena kan kalau ke atas gravitasinya minus. Oke. Ini pindah ruas ke sebelah. Berarti nanti menjadi 2GH sama dengan V0 pangkat 2. Berarti H sama dengan V0 pangkat 2 per 2G. Udah kasih masuk. 10 pangkat 2 per 20. Nah, itu berarti kita coret nolnya. 10 dibagi 2 berarti 5 meter. Dihitungnya dari tanah. Ini kan 5 meter kalau kita hitungnya dari ini misalnya atap rumahnya, ini tingginya 3 meter. Ini bolanya dilempar ke atas. Nah, lempar ke atas, ternyata sampai tinggi maksimumnya di sini, dari sini itu hitungannya adalah 5 meter. Oh, berarti kalau dihitungnya dari atas sampai tanah,
Berarti tinggal ditambah 5 tambah 3 jadi 8 meter. Gitu. Betul sekali Gita, jawabannya 8 meter. Oke, bagaimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Tadi yang bertanya. Oke, silakan. Mana tadi? Silakan kalau mau bertanya langsung. Open mic saja atau lewat chat boleh juga. Gimana? Ada yang mau ditanya? Oke, aman ya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, gerak parabola. Oke. Nah, mungkin untuk malam ini saya skip dulu ya untuk yang gerak parabola. Kakak mau langsung lanjut jadi nanti kita lanjut ini. Saya skip dulu untuk gerak parabola. Kita masuk ke sini dulu. Nah, suhu dan kalor. Nah, untuk yang materi suhu dan kalor ini, saya fokus ke materi tentang perpindahan kalor saja dulu. Nah, jadi fokus ke materi tentang perpindahan kalor. Nah, jadi di kalor ini kan ada beberapa materi selain perpindahan kalor. Nah, tapi untuk di sini kebetulan soal yang ada adalah tentang perpindahan kalor. Nah, kalau kita bicara tentang perpindahan kalor, saya langsung lanjut sini saja. Kalau kita bicara tentang perpindahan kalor itu kan ada 3. Ada perpindahan kalor secara konduksi, ada perpindahan kalor secara konveksi, ada perpindahan kalor secara radiasi. Nah, kapan kita tahu bendanya itu perpindahannya konduksi? Kalau bendanya padat. Kapan kita tahu dia bendanya konveksi? Kalau bendanya cair atau gas. Nah, cair atau gas. Kalau radiasi, dia unik sendiri. Nah, karena dia tidak butuh medium. Oke. Jadi radiasi dia tanpa medium. Nah, apa yang akan kita hitung di perpindahan kalor? Yang akan kita hitung di perpindahan kalor ini namanya adalah laju kalor. Atau yang biasa dituliskan simbolnya adalah H. Nah, laju kalor pada konduksi itu adalah K konduktif. Jadi koefisiennya dikali luas bendanya dikali perbedaan suhu dari bendanya. Nah, perbedaan suhu ujung-ujung bendanya dibagi dengan panjang. Sedangkan konveksi itu adalah koefisiennya dikali luas dikali perubahan suhunya. Sedangkan untuk radiasi adalah E kali konstanta dikali luas dikali suhu pangkat 4. Oke, gitu. Nah, jadi kalau kita bicara perpindahan kalor, cukup bedakan nanti di soalnya. Cukup lihat apakah di soalnya itu berupa benda padat, benda cair, atau dia berhubungan dengan radiasi. Kalau berhubungan dengan radiasi akan disebut nanti di soalnya kalau memang dia berhubungan dengan radiasi. Oke, seperti itu. Nah, sekarang terus yang paling sering muncul biasanya di soal itu adalah bicara tentang logam. Nah, bicara tentang logam disambung. Jadi ada 2 logam seperti gini. Logamnya itu disambung. Misalnya ada logam A dan logam B. Dia disambung. Nah, ketika ada 2 logam yang disambung, maka logam yang bersambungan ini laju kalornya sama. Oke, laju kalornya sama.
Jadi kalau ada 3 logam yang disambung, nah berarti yang sama laju kalornya adalah A dengan B, kemudian B dengan C yang sama laju kalornya. Tetapi ingat, BA itu tidak sama laju kalornya dengan C. Oke, jadi walaupun HA sama dengan HB, HB sama dengan HC, tidak bisa ditarik kesimpulan HA sama dengan HC. Nah, tidak bisa. Karena kenapa? Karena dia tidak bersambung. Oke, jadi ini dia tidak bersambung. Oke, jadi kalau dapat soal, dia mengatakan bahwa logamnya disambung, maka langsung kalian mulai dari sini pengerjaan soalnya. Jadi tinggal disambung saja logam laju kalornya. Oke, ini tinggal diuraikan nanti rumusnya. Jadi Ka luasnya logam A dikali perbedaan suhunya per panjangnya A. KB luasnya benda B, perbedaan suhu ujung A, ujung B, dan panjangnya logam B. Nah, yang maksudnya delta T itu yang mana? Misalnya gini, ujung sini suhunya T1, ujung sini suhunya T2, ujung sini suhunya T3, ujung sini suhunya T4. Anggaplah T1 itu lebih besar daripada T4. Artinya kalau T1 lebih besar daripada T4, maka suhunya, urutan suhunya nanti jadi gini. T1 lebih besar daripada T2, lebih besar daripada T3, lebih besar daripada T4. Gitu. Kalau seandainya T4 lebih besar, berarti T4 lebih besar daripada T3, lebih besar daripada T2, lebih besar daripada T1. Jadi dia berurut dari ujung paling tinggi ke ujung paling rendah. Nah, sekarang berarti delta T-nya di A itu apa? Berarti delta T-nya adalah T1 dikurang T2. Nah, delta T-nya di A. Karena ujungnya kan, ujung A itu kan suhunya T1 dan T2. Bagaimana dengan delta TB? Nah, kalau delta TB ujungnya kan T2 dengan T3. Berarti otomatis delta T-nya adalah T2 dikurang T3. Gitu. Nah, kita coba lihat soalnya. Nah, misalnya gini. Dinding sebuah rumah terdiri dari 2 lapisan. Lapisan A, ketebalannya IA, konduktivitasnya Ka, berada di sisi luar. Lapisan B, ketebalannya IB, konduktivitasnya KB adalah 0,5 Ka, berada di dalam rumah. Oke, berarti kan kalau kita gambarkan, ya posisinya gini. Ini adalah IB, ini adalah IA. Oke, berarti ini posisinya ini adalah luar, berarti ini adalah dalam. Oke. Terus suhu temperatur di dalam adalah TD. Nah, suhunya di sini adalah TD. Temperatur luar itu adalah T1. Nah, di sini adalah T1. Oke. Temperatur bidang batas itu adalah 1,2 TD. Nah, kalau di luar tadi 1,25 TD. Oke. Terus yang ditanyakan di soal adalah berapa selisih antara IB dikurang IA. Oke. Nah, karena yang disebut di soal hanya tebal, nah tebal itu berarti sama dengan panjangnya tadi. Oke. Tebal itu panjangnya, ini suhunya dan konduktivitasnya. Karena disambung berarti saya bisa tulis gini. Laju kalor benda A itu sama dengan laju kalor benda B. Nah, oke. Ka luasnya A dikali delta T. Delta T-nya itu berarti kan T1 125 TD dikurang 1,2 TD per luasnya. Maksudnya tebalnya IA. Nah, gitu. Kemudian untuk B berarti KB
luasnya B. Oh, KB-nya tadi di soal itu KB-nya adalah 0,5 KA. 0,5 KA, luasnya B, kemudian suhunya itu adalah 1,2 TD dikurang TD. Oke, gitu. Per luasnya B. Nah, sekarang tinggal kita coret yang nilainya sama. Di soal kan tidak diketahui luas, maka kita anggap saja luasnya sama. KA-nya bisa kita coret. Nah, maka nanti ini tinggal diselisihkan. Berarti kan jadinya adalah 0,05 TD per IA sama dengan 0,5, ini diselisihkan. Berarti jadinya adalah 0,5 dikali 0,2 TD per IB. Gitu. Oke, berarti ini saya coret. TD-nya coret. Nah, saya bagi 0,5. Ini saya bagi 0,5 berarti jadinya sisa 0,1. Oke, 0,1 di kiri sama 0,1 di sini bisa kita coret. Berarti tersisa adalah 1/4 IA sama dengan 1/4 IA itu sama dengan 2 IB. Berarti tinggal kita kali silang. Maka kita akan dapat perbandingannya IA banding IB itu adalah 1/2. Atau saya tulis pecahannya dulu. Oke, dikali silang. IA-nya naik ke atas, berarti kan nanti jadi IB, IA per IB itu sama dengan 1/2. Oke. Atau bisa ditulis IA itu sama IA banding IB itu sama dengan 1/2. Oke. Sekarang kan yang ditanyakan adalah luasnya. Berarti kan masing-masing kita selisihkan saja. Nah, ketebalannya oke. Ini tinggal kita cari. Karena perbandingannya adalah 1/2, maka saya bisa tulis gini. Saya bisa tulis IA itu adalah 1/3. Nah, IA itu adalah 1/3 dari total. Atau panjang keseluruhannya ini dari sini sampai sini. Nah, oke. Sedangkan IB itu saya bisa tulis adalah 2/3I. Nah, gitu. Oke. Terus yang ditanyakan di soal adalah berapa selisihnya. Kita lihat dulu. Dinding sebuah rumah terdiri dari 2 lapisan, sepertinya ada yang kurang. Bidang keduanya. Oke. Yang salah, 1 dikurang ini berarti 0,02. Oke. Yang di sini 1 berarti sisa 0,2. Oke. Oke, 0,2. 0,2. Oke. 0,05, 0,1. Oke, berarti sisa 2. 2. Iya, oke, sudah benar. Kemudian IB dikurang IA. Oke, IB-nya sepertinya ada yang kurang dari soal. Oh, sorry, saya tidak lihat. Di sini dia pakai IB sama dengan. Oke. Sorry. Ternyata hasilnya pakai IB. Hapus dulu. Nah, jadi dia berarti cukup kita cari IA saja dari sini. Berarti dari sini kita dapat IA-nya itu adalah IA
Jadi kalau kita kali silang kan tadi berarti jadi 2A itu sama dengan IB. Berarti IA itu adalah IB per 2. Nah, IB per 2. Nah, berarti kalau diselisihkan berarti IB. Nah, kalau diselisihkan berarti IB dikurang IA berarti IB dikurang IB per 2. Berarti hasilnya adalah setengah IB atau 0,5 IB. Oke, gitu cara penyelesaiannya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Yang ini? Apa yang mau ditanyakan di sini? Oke. Oke, ada yang mau ditanya? Oke. Oke, kita lanjut ya. Kakak skip dulu untuk yang latihan soal. Kita langsung sini.